Terlihatkah? Sedang Sudah proses. terlihat? Sudah terlihat sekarang. Oke. Oke, teman-teman, ini adalah web pertama artikel ilmiah mata kuliah kita. Oke, kita masuk dulu kepada pengertian artikel ilmiah. Ya, artikel ilmiah itu adalah suatu bentuk karya yang berisi tulisan atau laporan sistematis mengenai hasil kajian, pemikiran atau hasil penelitian yang disajikan sesuai dengan konvensi atau kaidah penulisan karangan ilmiah. Jadi teman-teman di sini artikel ilmiah itu nanti harus berisi tulisan atau laporan yang sistematis. Artinya adalah runtun. Jadi nggak acak-acakan ya. Mulai dari judul, kemudian ada pendahuluannya, terus kemudian ada isinya apa, kemudian ada penutupnya apa. Nah, itu nanti akan kita tulis secara runtun. Nah, kemudian ini sedikit pandangan buat teman-teman. Jadi kesertaan mahasiswa dalam MK Karil ini, teman-teman ya. Yang pertama mengikuti bimbingan karir melalui belajar mandiri, kemudian tugas, kemudian bimbingan yang dilakukan melalui tutorial webinar to web, dan tutorial online. Jadi, jika kemarin pada sesi pertama kita itu ibaratnya tidak ada kegiatan, itu sebenarnya itu sebenarnya bukan tidak ada kegiatan ya, tapi di sini teman-teman itu belajar mandiri. Mulai membaca panduan, terus kemudian mulai menentukan judul, terus kemudian mulai mencari latar belakang masalahnya seperti apa. Nah, inilah yang disebut dengan belajar mandiri. Nah, setelah mendapatkan sedikit banyak pengetahuan tentang karya ilmiah, terus kemudian saat ini kita melakukan tutorial webinar, di mana kita menyamakan persepsi mengenai karya ilmiah itu sebenarnya seperti apa ya. Kemudian poin kedua adalah membuat, menghasilkan, dan mengunggah satu artikel ilmiah yang bebas plagiasi dan memenuhi ketentuan standar penulisan karya ilmiah di UT. Jadi di universitas terbuka itu punya standar sendiri untuk karya ilmiah yang akan dibuat oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk kelulusan nantinya. Ya. Di sini teman-teman, mahasiswa dapat dibebaskan. Jadi teman-teman semua berhak tidak mengikuti mata kuliah karir ini ya, dan kewajiban mengikuti tutorial online atau misalkan web lainnya ya. Tapi dengan syarat. Syaratnya adalah pernah menerbitkan artikel ilmiah dalam dalam jurnal ilmiah nasional ataupun yang internasional ataupun proceeding ya, dalam bentuk seminar. Sebagai penulis pertama yang dilakukan selama mahasiswa yang bersangkutan mengikuti studi di UT. Nah, sekarang kalau saya tanya, di antara teman-teman yang join hari ini, apakah sudah pernah menulis suatu karya ilmiah selama menempuh pendidikan di UT? Belum. Belum. Berarti tidak ada satupun mahasiswa yang dibebaskan dalam mata kuliah karya ilmiah ini ya, yang di kelas saya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya artikel, sudah pernah nih Bu, saya bikin jurnal, saya sudah upload di OJS gitu ya, online journal system. Nah itu silahkan nanti teman-teman semua berikan kepada saya dan diupload di tugas 4, nanti teman-teman sudah final gitu loh. Teman-teman tidak akan diarahkan lagi untuk membuat tulisan, tetapi teman-teman sudah mendapatkan nilai maksimal, nilai A. Seperti itu ya. Tapi jika tidak ada, ya sudah berarti kita mulai dari awal. Nah, poin yang kedua, melakukan registrasi mata kuliah Karil agar kesetaraannya tetap terdata dalam SRSUT dan juga pangkalan data dikti. Nah, ini sudah ya. Terus kemudian poin yang ketiga, mengirimkan judul dan tautan link. Nah, ini karena teman-teman tidak ada yang dibebaskan, jadi saya tidak menjelaskan panjang kali lebar karena semua mengikuti bimbingan dari awal. Oke. Nah, skema ini perlu diperhatikan teman-teman ya. Ini adalah sesi pertama yang kemarin sudah kita lewati. Kemudian ada sesi kedua. Sesi kedua itu terdiri atas tutorial webinar pertama dan juga tugas 1. Nah, di sini tugas 1-nya kemarin saya sudah sampaikan ya.
teman-teman harus memiliki judulnya, terus kemudian artikel jurnal yang akan menjadi referensi dalam penulisan ilmiah tersebut. Nah, terus kemudian di sesi 3 ada tutorial tutor juga, ada tugas 2. Nah, ini kelanjutan dari tugas 1. Jadi tugas-tugas di sini adalah tugas proses ya teman-teman ya. Tugas satunya misalkan membuat judul dan artikel. Nanti di tugas 2 proses selanjutnya apa, tugas 3 itu lanjutannya. Sampai kepada tugas akhir nanti yaitu tugas 4 final ya. Di kegiatan belajar 14 untuk finalnya itu nanti diunggah judulnya apa, abstraknya apa, kata kuncinya apa, terus kemudian file lengkapnya juga harus lengkap, pernyataan bebas plagiasinya, dan juga cek similaritasnya. Nah, untuk cek similarity-nya ini nanti akan secara otomatis di sistem. Ya. Nah, ini adalah langkah-langkah penulisan artikel ilmiah. Yang pertama tentu kita harus memiliki perencanaan. Ya, perencanaannya itu terdiri atas memilih dan merumuskan masalahnya apa. Ya, ini berkaitan dengan latar belakang ya teman-teman ya, yang akan diangkat menjadi topik atau judul. Terus kemudian sasarannya siapa, tujuan kita melaksanakan penelitian itu atau penulisan karya ilmiah itu apa, terus kemudian lingkup tulisannya seperti apa, terus kemudian mencari, memilih, mempelajari, dan mengkoordinasikan bahan tulisan, yaitu referensinya mana, itu harus saling berkaitan antara topik, terus kemudian latar belakang, referensi, nah ini harus berkaitan. Memuat kerangka tulisan atau outline-nya. Nah ini nanti akan kita lihat outline untuk karya ilmiah di UT itu seperti apa. Ya. Nah, terus kemudian ketika kita sudah matang dalam perencanaan, maksudnya di sini sudah ada topiknya, terus kemudian sudah ada latar belakangnya, rumusan masalahnya, tujuan dan manfaatnya, kemudian kita langsung lanjut kepada proses penulisan. Nah, pada tahap ini, teman-teman semua, penulis memulai menyusun karangannya berdasarkan kerangka yang sudah dibuat pada sebelumnya. Kemudian lanjut kepada penyuntingan. Nah, ini nantilah revisi-revisi yang akan kita diskusikan secara bersama, kesulitannya apa, terus kemudian apakah masih ada kurang, atau misalkan ada yang perlu ditambahkan, atau mungkin ada yang perlu diganti. Nah, ini nantilah yang akan kita diskusikan bersama untuk melaksanakan, untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, ya, yang sesuai dengan standar. Oke, dalam penulisan karya ilmiah, teman-teman tentu harus diperhatikan etika akademik dalam penulisannya. Jadi kita juga memiliki etika dalam melaksanakan atau menulis suatu karya ilmiah. Nah, di sini etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh setiap sivitas akademik, baik dalam berpikir, berperilaku, bersikap, maupun bertindak dalam mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan, dan intelektual keilmuannya. Jadi di sini teman-teman semua diharapkan bisa mematuhi etika akademik dalam proses penulisan karya ilmiah. Nah, etikanya apa saja? Yang pertama perlu diperhatikan adalah fabrikasi data. Maksudnya di sini adalah perbuatan untuk merekayasa atau menggandakan data secara tidak sah. Jadi di sini teman-teman yang melaksanakan penelitian, misalnya susah datanya gitu ya, teman-teman melakukan rekayasa. Asal jadi, asal ada. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman ya. Memanipulasi data itu adalah salah satu perbuatan yang harus dihindari ketika kita melaksanakan penulisan karya ilmiah. Kemudian ada istilahnya falsifikasi data. Nah, ini adalah perbuatan memasukkan data penelitian. Nah, jadi datanya yang mungkin awalnya rendah, terus kemudian kita up untuk menghasilkan citra yang lebih baik pada institusi yang kita teliti. Mungkin seperti itu ya. Nah, ini tidak boleh teman-teman. Jadi jangan sampai dalam kelas saya ini teman-teman melakukan pemalsuan data ataupun merekayasa data yang ada. Next. Kemudian plagiasi. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kata plagiasi.
Nah, ini ada etikanya juga ya teman-teman ya. Ketika kita merujuk atau mengutip karya orang lain, itu pasti harus kita cantumkan sumbernya. Jangan sampai kita tidak mencantumkan sumbernya. Nah, itu disebut dengan plagiasi. Bayangkan kalau misalkan kita punya karya, terus kemudian karya kita diduplikat oleh orang lain tanpa mencantumkan nama kita. Nah, itu mesti membuat penulis kita sebagai penulis itu merasa tidak dihargai atau tidak dihormati sebagai penulis seperti itu ya. Nah, itu juga yang dirasakan orang lain ketika kita mengutip atau mengambil kalimat orang lain tanpa mencantumkan identitas atau penulisnya seperti itu. Kemudian menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, data atau teori tanpa menyatakan sumber. Nah, ini tadi ya. Kemudian merumuskan dengan kalimat sendiri dari sumber kalimat, data, atau teori tanpa menyatakan sumber karya sendiri. Jadi teman-teman melakukan apa itu namanya merubah kalimat orang lain itu tanpa mencantumkan sumber aslinya, itu juga disebut dengan plagiasi. Kemudian menerjemahkan tulisan dari suatu sumber karya sendiri atau orang lain secara keseluruhan atau sebagian yang diakui sebagai karya ilmiah. Nah, mengakui suatu karya yang dihasilkan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya. Jadi pada intinya teman-teman, ketika melakukan pengutipan atau pengambilan data atau pengambilan kalimat dari orang lain atau dari buku, jurnal, itu wajib mencantumkan referensinya, ya, agar terhindar dari yang namanya plagiasi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kepengarangan tidak sah. Nah, di sini maksudnya adalah mencantumkan nama sebagai pengarang tanpa berkontribusi, menghilangkan nama seorang yang berkontribusi, menyuruh orang lain membuat karya ilmiah sebagai karya ilmiahnya tanpa ada kontribusi. Nah, jadi di sini kalau misalkan teman-teman punya karya ya, misalkan penulisnya hanya teman-teman sendiri ya, penulis tunggal. Terus kemudian ada orang lain yang ingin ditumpangi namanya. Jadi penulisnya jadi 2 orang. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman, karena orang lain yang menumpang nama itu tidak memiliki kontribusi. Tapi berbeda ketika orang lain tersebut memiliki kontribusi. Nah, itu tidak apa-apa ya teman-teman ya, ditambahkan sebagai penulis kedua. Nah, teman-teman tetap sebagai penulis pertama. Kemudian konflik kepentingan, yaitu perbuatan menghasilkan karya ilmiah mengikuti keinginan pihak yang memberi atau mendapatkan keuntungan tanpa melakukan penelitian sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah. Nah, ini kalau misalkan ada konflik kepentingan, jangan sampai itu dapat merugikan nama kita sendiri seperti itu ya. Kemudian pengajuan jamak. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Saat ini universitas itu banyak yang memiliki OJS, Online Journal System. Dan itu bahkan lebih dari satu setiap prodinya. Nah, ini perlu diperhatikan ketika teman-teman mempunyai suatu artikel, teman-teman ingin submit di suatu jurnal ilmiah, itu pastikan jurnal ilmiah tersebut menerima artikel teman-teman. Kalau misalkan yang di A belum diterima, terus kemudian yang di B teman-teman juga upload, dan kebetulan dua-duanya jadi diterima, itulah yang disebut dengan pengajuan jamak. Jadi, artikel ilmiah itu tidak boleh dipublish di 2 tempat, ya, hanya boleh di 1 tempat, atau di satu online journal system, atau proceeding, atau jurnal nasional atau internasional. Pokoknya hanya boleh dipublish di satu saja, tidak boleh pengajuan jamak atau 2, karena nanti akan berkaitan dengan plagiasi, seperti itu ya. Nah, untuk struktur penyajiannya ya teman-teman, untuk artikel ilmiah terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini menggambarkan dapat berupa latar belakang, kemudian menggambarkan pentingnya topik yang akan dibahas, tujuan penulisannya apa, dan mungkin juga ruang lingkup penulisannya seperti apa. Kemudian bagian kedua ada isi atau pokok pembahasan.
Nah, ini sebagai inti dari sebuah karya tulis memuat hasil pemikiran penelitian yang disajikan dan dibahas secara lengkap dan sistematis. Dan bagian yang ketiga adalah bagian penutup, memuat simpulan dan harapan atau rekomendasi atau tidak lanjut ke depannya seperti apa. Ini adalah struktur penyajian ya, ada 3 bagian, pendahuluan, isi pokok, dan juga penutup. Oke. Nah, ini nanti format artikel ilmiah yang akan kita buat. Ini ketentuannya ya, ketentuan formatnya, Time News Roman, ukuran kertasnya. Di sini dijelaskan semuanya. Dan perlu diperhatikan poin terakhir adalah similarity kurang dari 30%. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman similarity-nya itu 31, itu pasti akan selalu disuruh revisi. Ya, diturunkan hingga kurang dari 30%. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan similarity-nya terlalu tinggi, itu berarti karyanya tidak orisinal atau tidak asli. Pasti banyak kutipan-kutipan yang dicantumkan di dalam artikel tersebut, ya. Oke, untuk jumlah halaman, teman-teman, di sini saya tentukan 10 sampai 15 halaman itu di luar cover dan daftar pustaka. Berarti kalau misalkan masuk cover dan daftar pustaka itu ada semuanya 12 ya. Itu minimal ya. Jadi yang penulisan artikel 8 lembar terus kemudian 9 lembar itu silakan ditambahkan, entah itu ditambahkan hasilnya, entah itu ditambahkan teorinya. Silakan ditambahkan sampai batas minimal yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, ini sistematika artikel ilmiah yang akan kita buat nantinya. Nah, yang pertama tentu ada judulnya, kemudian identitas penulis berupa nama penulis, alamat email, program studi di UT, cantumkanlah program afiliasinya UT ya teman-teman ya. Terus kemudian abstrak dalam bahasa Indonesia dan disertai kata kunci. Ya. Kemudian yang pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluannya ini nanti teman-temannya sudah mencakup latar belakang, tujuan, manfaat, terus kemudian alasan-alasan kenapa kok memilih topik tersebut, terus kemudian ada teori-teori yang menjadi referensi itu ada di bagian pendahuluan. Ya, tapi tidak dirinci ya teman-teman ya, itu menjadi paragraf utuh gitu loh. Menjadi paragraf utuh di pendahuluan tidak dirinci, misal pendahuluan 1 latar belakang, 2 tujuan, 3 manfaat, tidak seperti itu ya. Tapi pendahuluan langsung berupa paragraf. Tapi dalam paragraf itu sudah mencakup ke semua hal yang saya sampaikan tadi. Oke. Kemudian ada metode. Nah, metode ini teman-teman bisa didiskusikan nanti, bisa dalam bentuk metode kualitatif atau yang biasa untuk kearsipan itu kualitatif ya, yang sebelum-sebelumnya juga saya ajar itu pada menggunakan metode kualitatif, tapi boleh juga kuanti atau mix method, silakan disesuaikan nanti dengan kebutuhannya. Kemudian ada juga kerangka pikir. Nah, ini berbeda ya teman-teman ya. Kalau misalkan metode yang saya bilang tadi memuat penelitian untuk artikel ilmiah yang bersumber dari hasil penelitian, tapi kalau misalkan kerangka pikir itu teman-teman melaksanakan atau menulis karya ilmiah yang bersumber dari pemikiran dan hasil kajian. Jadi berdasarkan referensi-referensi yang teman-teman cari di buku atau jurnal atau artikel atau hasil penelitian dan sumber lainnya. Tapi perlu diperhatikan teman-teman semua untuk yang berbasis referensi itu membutuhkan banyak sekali koleksi, jadi tidak hanya 5 sampai 10 referensi, tetapi mungkin lebih dari itu untuk menentukan sumber referensi-referensi mana yang kiranya sesuai untuk dijadikan suatu tulisan kembali seperti itu. Kemudian poin yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Yang keempat simpulan. Terus terakhir tidak lupa daftar pustaka. Nah, dalam penulisan daftar pustaka ini nanti juga ada etika, bagaimana cara penulisan daftar pustaka yang baik. Nah, ini juga ada nanti ya. Pada intinya, sistematika artikel ilmiah yang nanti akan teman-teman kumpulkan strukturnya seperti ini. Ya.
Nah, kemudian resource penunjang penulisan ilmiah, teman-teman, kalau misalkan kesulitan mencari referensi atau lain sebagainya, mungkin yang sudah bekerja di perpustakaan atau kearsipan akan lebih mudah mencari referensi, tapi ini saya coba mencarikan sedikit banyaknya ya, teman-teman. Untuk jurnal nasional terakreditasi boleh teman-teman akses di Sinta Kemdikbud juga banyak. Kemudian untuk jurnal nasional bisa di Scholar Google, terus kemudian bisa di Arjuna atau misalkan di Garuda juga bisa ya. Kemudian ada e-book. Nah, e-book itu IPUSNAS, bisa menggunakan IPUSNAS untuk jika teman-teman kesulitan untuk datang ke perpustakaan, silakan menggunakan e-book melalui aplikasi IPUSNAS. Ini bisa di-download via handphone ya di Play Store. Kemudian database perpustakaan nasional, ini banyak sekali referensi di sini ya teman-teman, silakan diakses, tapi jangan lupa menjadi anggota terlebih dahulu untuk menggunakan e-resource yang ada di perpustakaan nasional. Dan juga ada e-resource universitas terbuka. Nah, ini juga tidak kalah banyak ya teman-teman ya, banyak sekali referensi maupun nasional, internasional ada di e-resource universitas terbuka ini. Jadi jangan lupa diakses, tapi harus register dulu. Saya tidak tahu ya kalau misalkan mahasiswa itu bisa langsung menggunakan NIM atau tidak. Jadi silakan di-search saja e-resource universitas terbuka bisa. Oke, selanjutnya untuk penilaian artikel ilmiah, ini perlu diperhatikan juga ya teman-teman. Dari standar isi itu nanti akan ditentukan kesesuaian judulnya ya, isi artikel ilmiahnya, kesesuaian artikel dengan keilmuannya seperti apa, terus kemudian orisinalitasnya, itu semua dinilai. Terus kemudian etika penulisannya menggunakan pendapat ahli atau tidak, hasil penelitian orang lainnya didukung nggak dengan tulisannya, terus kemudian menuliskan sumber kutipannya sudah benar atau belum, daftar pustakanya sudah sesuai atau belum. Nah, itu ada nilainya. Kemudian bahasa, mengungkapkan ide gagasan secara sistematis, runtun dengan rapi, bahasanya benar ya. Nah, ini ada penilaiannya. Terus kemudian konvensi penulisan artikel ilmiahnya, tata tulisnya, kemudian tadi ukuran kertasnya, kerapian ketikannya, menulis bibliografi atau daftar pustakanya, ini semuanya dinilai. Nah, jadi tidak hanya gagasan, tetapi juga yang dinilai lebih kepada etikanya, bahasa penulisannya, terus kemudian bagaimana teman-teman semua menulis secara rapi dalam bentuk format yang sudah disediakan. Oke, slide terakhir. Thank you teman-teman. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya stop sharing. Tapi saya akan sharing kembali. Sebentar. Saya akan izin share lagi. Teman-teman sudah ada yang membaca buku panduan karya ilmiah di sesi 1? Sudah? Terus sedikit tuh. Sudah, Sedikit Bu, lompat-lompat. Oh, lompat-lompat. Oke, kita share sedikit ya teman-teman. Sebentar. Salah ya. Sebentar. Tidak terlihat di sini. Bentar ya. Saya coba share lagi. Oke. Terlihat? Terlihat Ibu. terlihat Bu. Itu di halaman berapa ya tadi? Oke, nih.
Ini ya teman-teman ya, sistematika artikel ilmiah terlihat? Terlihat. Iya, Ibu. Terlihat, Ibu. Terlihat, Ibu. Oke, kita lihat. Sudah ada yang pernah baca sampai sini? Belum. Belum. Oke, kita lihat dari judul ya teman-teman. Nah, perumusan judul artikel ilmiah menggambarkan keseluruhan topik, kajian, dan menarik perhatian pembaca. Jadi yang monoton-monoton itu jangan dipakai lagi. Carilah judul-judul yang sekiranya memang belum pernah dibahas, yang berkaitan dengan arsip ya. Nah, itu silakan dikaji. Yang menarik untuk dibaca seperti itu. Kemudian yang kedua, jika ada anak judul tidak mengulang kata. Nah, ini biasanya tidak ada anak judul sih yang lalu-lalu ya. Maksimum terdiri atas 20 kata. Jadi judul itu tidak terlalu panjang ya teman-teman ya. Jadi maksimum sekali itu 20 kata. Nah, terus kemudian cara penulisan judul artikel. Nah, ini teknis sekali. Silakan nanti dibaca untuk judul ya. Nah, untuk nama penulisnya juga nanti ada bentukannya. Nanti saya akan share ke teman-teman bagaimana struktur artikel ilmiah di jurnal yang ada di arsip ya. Terus kemudian nama penulis, nama teman-teman, nama pertama pastinya. Kemudian ada abstrak. Abstrak itu memuat latar belakang permasalahan. Terus kemudian tujuan penelitian, metode hasil penelitian, dan juga kajian dan implikasi yang disajikan secara informatif dan faktual. Maksimal itu antara 150 sampai 200 kata. Tidak boleh lebih, tidak boleh kepanjangan ya teman-teman ya. Nah ini ada ukurannya, nanti dibaca. Kemudian pendahuluan. Nah, ini bagian pendahuluan tadi. Nah, di dalam pendahuluan itu tidak dibuat 1A latar belakang, B rumusan masalah, C tujuan manfaat. Itu tidak seperti itu ya, teman-teman ya. Tapi di dalam bagian pendahuluan ini ada memuat latar belakang, perumusan masalah dan tujuan itu langsung menjadi suatu bentuk paragraf, tidak dipisah-pisah ya. Terus kemudian kutipan dari ahli, terus hasil penelitian, buku, artikel, referensi yang digunakan sebagai panduan atau sebagai acuan itu masuk ke dalam pendahuluan, ya. Terus kemudian untuk referensi teman-teman semua saya anjurkan itu untuk jurnal 5 tahun terakhir dan untuk buku itu 10 tahun terakhir, ya. Kemudian metode dan kerangka pikir. Nah, ini ada dua ya teman-teman ya pilihannya. Kalau misalkan metode digunakan jika artikel ilmiah bersumber dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan penelitian itu menggunakan metode. Nah, metodenya itu kualitatif, kuantitatif, mixed method dan yang lainnya. Nanti silakan dibaca untuk buku metode penelitian. Ya, di sini menjelaskan pendekatannya apa, metodenya apa, teknik pengambilan datanya seperti apa, prosedurnya apa. Biasanya kalau misalkan kualitatif itu datanya berasal dari sumber wawancara, studi lapangan, terus kemudian dokumentasi. Terus kemudian kalau misalkan kuantitatif itu berdasarkan survei. Ya, ada pakai kuesioner ya, bisa seperti itu. Nah, terus kemudian selain metode itu ada kerangka pikir. Nah, kerangka pikir ini digunakan untuk artikel ilmiah yang bersumber dari pemikiran dan kajian pustaka. Jadi pengambilan datanya itu teman-teman berdasarkan kajian pustaka, mengambil referensi dari buku-buku. Ya, jadi tidak melakukan penelitian di lapangan, tetapi lebih konsen kepada pengambilan data yang ada di referensi yang sudah ada seperti itu. Makanya saya bilang tadi untuk yang menggunakan metode kajian pustaka ini, referensinya mungkin tidak hanya 10 referensi, tetapi bisa saja lebih. Seperti itu ya. Kemudian hasil pembahasan. Nah, ini adalah inti dari artikel ilmiah tersebut. Jangan lupa untuk menguraikan pada bagian ini hasil pembahasannya. Nah, pembahasan yang ada dalam hasil ini, teman-teman harus sesuai dengan rumusan masalahnya. Jangan sampai rumusan masalahnya itu mencari tahu tentang apa, hasilnya membahas tentang apa gitu loh. Jadi harus sesuai. Kalau misalkan rumusan masalahnya ada dua gitu kan, di hasil dan pembahasannya itu juga ada dua nantinya yang akan dibahas seperti itu ya. Nah kemudian
Ini nanti silakan dibaca sendiri ya teman-teman ya. Ini teknis sekali. Nah, analisisnya, penafsirannya juga harus sesuai. Nah, jika artikel ilmiah bukan merupakan hasil penelitian, maka penulisan pada bagian ini dipayungi di bawah subjudul. Nah, ini ada tekniknya, caranya. Oke. Nah, kemudian simpulan dan saran rekomendasi. Simpulan bukanlah ringkasan uraian, melainkan bersumber dan disarikan dari temuan yang konkret dan penting. Jadi simpulan itu bukan kesimpulan yang dari ringkasan uraian ya teman-teman ya, tapi hasilnya apa, temuannya apa, itulah nanti yang ada di simpulan. Ya, ini nanti tolong dibaca daftar pustakanya. Di sini sekurang-kurangnya memuat 10 referensi, minimum 5 diantaranya bersumber dari artikel jurnal nasional atau internasional. Tetapi yang menggunakan kajian pustaka itu harus lebih dari 10 referensi. Tapi yang menggunakan metode penelitian ya, yang melakukan penelitian itu 10 referensi, 5 buku mungkin ya, dan juga lainnya jurnal ilmiah. Oke, ini nanti di sesi di web kedua kita nanti belajar pengutipan. Oke, mungkin sekian dari saya teman-teman untuk pengenalan sedikit banyak tentang karya ilmiah. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, teman-teman semuanya RPL atau gimana dulunya? Kalau misalkan RPL pasti sudah pernah menempuh karya ilmiah juga kan, skripsi atau apa laporan akhir atau apa dulu? Sudah pernah, Bu. Tugas akhir. Siapa ide yang jawab? Saya, Bu, Galih Oh, Prasetyo. Pak Gali RPL. Iya, iya, Bu. Oh, RPL dari jurusan? Sama, kearsipan juga. Oh, kearsipan. Dulu D3 berarti Pak dulu. D3, Bu. Oh, D3 di mana Pak? Nggih. Gimana? D3 di mana dulu? Di UGM, Bu. Oh, oke. Terus melanjutkan D4 di UT. Nah, pasti yang Iya. misalkan dulu udah RPL segala macam pasti sudah mengenal yang namanya laporan. Dulu istilahnya apa, Pak? Laporan akhir. Kalau D3, Tugas akhir, Bu. OTA. Hampir sama Iya. lah ya, Pak. Iya. Nah, bedanya kalau tugas akhir mungkin dulu ada bab-babnya ya. Dan halamannya mungkin tidak dibatasi seperti itu ya, Pak. Iya. Nah, Lebih banyak. tapi untuk artikel ilmiah ini, Bapak Ibu, itu sebenarnya enggak susah ya. Jangan dianggap susah, tapi kalau misalkan kita sudah dari awal udah bilang, susah Bu, ini gimana bikinnya, itu pasti sampai ke ujungnya nanti akan susah. Ini cuma 10 halaman, ayo bisa gitu loh. Jadi saya pikir karya ilmiah atau artikel ilmiah ini tidak begitu susah, apalagi Bapak Ibu semua dari background-nya sudah bekerja di instansi. Kalaupun tidak bekerja di instansi, bisa mengambil topik dari tempat usahanya masing-masing. Jadi di sini saya tidak memberatkan teman-teman semua, cari saja yang mudah, tetapi sesuai dengan program studi kita, terus kemudian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah saya jelaskan tadi, dan sedikit banyaknya nanti mungkin kita ada revisi-revisi kecil, kalau misalkan teman-teman sudah sesuai nanti itu pasti akan mudah gitu. Jadi jangan beranggapan ini sulit gitu ya, karena ini sangat mudah sekali kalau kita bandingkan dengan tempat lain yang harus membuat skripsi seperti itu ya. Sedangkan di UT cukup dengan satu jurnal saja teman-teman sudah bisa di yudisium nantinya, sudah menjadikan syarat kelulusan nantinya seperti itu. Oke, ada pertanyaan kah? Untuk tugas satunya yang kemarin saya suruh siapkan, sudah ada. Ibu Tugas satu Amanda itu senyum-senyum di-upload aja ini. di e-learning, Bu. Oh, kita diskusikan dulu, Pak. Oh, gitu. Berarti diskusi belum dulu ada ya. yang upload kan?
Saya sudah, Bu. Belum, Bu. Tadi Belum. Oh, rajin sekali Pak Galih ini. Saya belum upload, Bu, tapi dari Nggak apa-apa, kalau misalkan itu kan hanya menentukan topik ya teman-teman ya, topiknya kira-kiranya apa, terus kemudian referensi yang akan digunakan apa. Cuma itu aja, kalau nggak salah ya nggak sih? Apa ada lagi? upload. tidak, Bu. Coba saya lihat sebentar di aktivitas belajar 2. Tugasnya di 3 ya. 3, Bu. Nih, mengunggah file artikel yang memuat rumusan masalah, rangkuman minimal 5 jurnal reputasi, kerangka tulis ilmiah. Iya, gitu doang teman-teman. Ada yang mau didiskusikan? Saya rasa ini kelas dewasa ya, jadi tidak perlu ditunjuk. Atau sudah aman semuanya? Sudah siap kumpul tugas 1? Kalau misalnya ada hal yang ingin ditanya, nanti Ibu dalam proses pembuatan tuh bisa hubungin Ibu lewat WhatsApp gitu. Boleh, Jadi bimbingannya boleh. Siap. Jadi nanti teman-teman, kalau misalkan di tugas 1 udah gampang lah Bu, itu nanti saya bikin lah, saya kumpulin gitu kan. Nah, jadi jadi silakan dikumpulkan teman-teman, karena waktu tugasnya sudah open ya sekarang ya. Sampai kapan sih itu tugas 1? Sampai tanggal 27 Oktober. iya sampai. Kalau misalkan masih ada ragu-ragu sama tugas 1-nya, silakan boleh didiskusikan dulu sebelum dikumpulkan. Tapi kalau misalkan sudah mantap gitu kan, tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi gitu, silakan sok mangga di-upload saja. Nanti kita kan dari tugas 1 itu nanti akan dibawa ke tugas 2. Dari tugas 2 itu nanti akan dibawa ke tugas 3. Dari situ nanti akan continue kita revisi-revisi. Pasti ada perubahan-perubahan nantinya. Tapi ketika teman-teman sudah memasuki tugas 3, itu udah pakem. Maksudnya tuh udah gak ada lagi yang mau dirubah gitu loh. Dari judulnya itu udah fix, dari rumusan masalahnya itu udah fix. Ya, jadi untuk tugas 1, tugas 2 itu masih bisa berubah. Misalnya di tugas 1 teman-teman udah upload, tiba-tiba nanti waktu sesi minggu depan kan tidak ada tugas ya. Minggu depan, oh mending saya bahas ini, itu bisa nanti dirubah. Yang penting pada tugas 3 itu nanti sudah pakem. Ya, sudah harus sesuai semuanya. Ada yang bertanya lagi? Izin Ibu, kalau tugas 1 itu ada template khusus atau bebas ya, Bu? Bebas Untuk saja. pengerjaannya? Yang penting ada topiknya apa, rumusan masalahnya apa, terus teori yang digunakan itu kan diminta 5 referensi buku sama 5 referensi jurnal ya. Nah, silakan dilengkapi itu. Dalam bentuk Word saja, silakan dikumpulkan. Ini cuma tugas 1 itu tuh nggak ada nilai sebenarnya teman-teman ya, cuma gambaran awal. Seperti itu. Oke, coba saya lihat siapa yang sudah mengumpulkan. Benar, ada 1 yang sudah dikumpulkan. Ini Pak Galih kah yang mengumpulkan? Sepertinya iya, Bu. Sepertinya iya, dari 15 orang Pak Galih yang mengumpulkannya. Bentar. Saya download, coba saya lihat boleh Pak Galih? Sudah sesuai atau belum? Monggo, Bu. Kalian dikoreksi aja, Bu. Oke. Oke, ini tugas 1. Perlu share screen? Nggak usah lah ya. Tugas 1 artikel ilmiah, gali nama, NIM ya teman-teman. Menulis judul artikel kali ilmiah yang akan terkaji. Oke, soalnya dibuat. Oke. Adapun judul ini. Ini tempatnya dibuat Pak Galih. Misalkan di mana gitu. Di judul ya. Siap, Bu.
rumusan masalah. Rumusan masalahnya sudah ada 3 poin ya teman-teman untuk Pak Gali. Kemudian untuk referensinya, jurnal. Ini tahun jurnalnya tidak dibuat, Bapak? Belum, Bu. Nah, coba ditambahkan nanti. Ini boleh direvisi ya, Pak Gali ya? Oke, siap, Bu. Untuk judulnya, silakan ditambahkan lokasinya di mana ya, tempat penelitiannya di mana. Terus kemudian untuk rumusan masalah, oke kan. Boleh nanti saya revisi, saya tulis kembali aja ya Pak Gali ya. Siap, Saya Ibu. kirimkan kembali nantinya. Ya, Siap. sekilas itu dulu Pak Gali. Untuk referensi silakan dituliskan tahunnya, terus untuk judul tadi ditambahkan, terus untuk rumusan masalah tadi saya lihat sekilas rumusan masalah terus ada jawaban di bawahnya. Berarti udah tahu dong kenapanya. Iya, Bu. Udah. Nah, itu ya teman-teman. Kalau misalkan sudah tahu lah ngapain lagi diteliti kan gitu ya ibaratnya ya. Kalau misalkan sudah tahu ya ngapain lagi gitu. Mungkin nanti bahasanya agak sedikit diganti ya Pak kali ya. Siap, Ibu. Oke. Ini sekilas saya sudah lihat arahnya Pak Gali kemana. Lebih kepada preservasi ya teman-teman ya. Oke, menarik Pak Gali. Karena bidang saya ranting keilmuannya adalah preservasi dan konservasi arsip. Jadi agak nyambung dengan tulisannya Pak Gali. Oke, ini baru Pak Gali saja yang mengumpulkan teman-teman ya. Enggak apa-apa, waktunya masih sampai tanggal 27. Silakan teman-teman pikirkan yang sekiranya tidak memberatkan, yang sekiranya itu gampang ditulis, gampang mencari datanya, terus kemudian gampang mencari referensinya, tidak mengganggu aktivitas perkuliahan lainnya dan pekerjaan lainnya. Dianggap enjoy aja ya teman-teman, karena saya tahu teman-teman sekarang webnya tidak hanya mata kuliah karir saja, tetapi ada beberapa mata kuliah praktek yang ada webnya. Nah, jadi saya juga tahu ini mahasiswa bekerja dan juga harus melaksanakan web sekarang untuk beberapa mata kuliah. Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Sudah cukup paham untuk tugas 1? Izin tanya, Bu. Boleh. Untuk referensi itu maksimal berapa tahun? Untuk jurnal itu 5 tahun terakhir, untuk buku itu boleh 10 tahun terakhir. Harus buku atau undang-undang itu bisa masuk nggak, Bu? Bisa. Undang-undang Undang-undang Perka bisa. Andri. Bisa. Perka Andri bisa. Karena itu landasan kita kan. Di sana juga Perka Andri yang buat pelestarian arsip elektronik juga ada di sana kan. Izin, Bu, misal kayak undang-undang kearsipan yang 43 itu masih bisa digunakan nggak? Itu Bisa. kan tahun lama. Bisa. Bisa. Untuk undang-undang, Kalau undang-undang mah emang ada revisinya, kalau Perka Andri nggak ada kan? ya Nggak berarti apa-apa, masih kalau tetap bisa, undang-undang nggak Bu. apa-apa. Iya. Yang saya maksud itu 5 tahun terakhir itu buku-buku referensi, misalkan buku referensi lain ya, kecuali undang-undang gitu, kecuali peraturan-peraturan Pemda atau Perka atau apa gitu ya. Kalau peraturan itu ambil yang tahun terakhir gitu. Kalau misalkan ada revisinya, ya ambil yang direvisinya. Ya. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ini berapa orang nih yang hadir? Sebentar ya, saya harus absen dulu.
Nah, satu lagi teman-teman semua, untuk pelaksanaan tuweb kita, apakah sudah sesuai waktunya? Misal nih kita tentukan di jam 7 malam gitu. Sesuai nggak? Maksudnya mengganggu aktivitas teman-teman nggak gitu? Alhamdulillah sesuai. Tidak, Ibu. Sesuai Bu. Kalau jam 7 malam aman ya? Aman ya. Insya Aman, Allah. Ibu. Oke, mungkin ada beberapa yang shift malam. Nanti saya share materinya. Ini kebetulan saya record, silakan didengarkan saja. Tapi kalau misalkan memang nggak ada kendala ya teman-teman, jangan mencari-cari kendala untuk izin ya. Karena tuh web ini sifatnya wajib ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan terlewat aja satu, nanti takutnya berpengaruh ke nilai teman-teman. Ini mata kuliah terakhir, jangan sampai karya ilmiah gagal. Saya belum pernah menggagalkan karya ilmiah mahasiswa saya ya. Jangan sampai nih di angkatan ini ada yang gagal salah satunya. Oke, ada pertanyaan lagi. Ibu Gita, sudah terbayang mau menulis apa? Izin Udah, Bu. Ibu bertanya. Boleh. Berarti nanti untuk tugas yang pertama ini ngirimnya tuh hanya berupa judul, rumusan masalah, terus referensinya aja gitu ya Bu ya. Betul. Terima kasih Bu. Oke, Amanda. Ada lagi? Izin bertanya Bu. Boleh, Kalau Pak kita Fandi. Ya, kalau kita bikin judul itu, kalau kita nggak bekerja di instansi tersebut itu apakah boleh, Bu? Nggak apa-apa, Pak Fandi tadi Oh, kerja di mana? Pak Fandi tadi kerja di saya mana? ada usaha, Yang Bu. usaha kan? Nggak di kantoran, Bu. Oh, nggak apa-apa. Di usaha itu punya arsip-arsip yang harus ini nggak? Ya ada sih, Bu. Apa dokumentasinya di sana? Yang di mana, Bu? Yang di tempat Pak Fandi bekerja. Ini Bu, di rumah, Bu. Ada ya kayak produk-produk itu, terus COD-an gitu, Bu. Oke, Nggak Pak ada Fandi, arsipnya. Pak Fandi tinggal di lingkungan yang ada RT-nya. Ya, Bu. Oke, ada RT-nya ya, ada RW-nya. Ya, Nah, itu. pasti di sana orang-orang, ini saya kasih ide ya, Ya. mudah-mudahan bisa diterima. Pasti Ya. di sana orang-orang memiliki arsip keluarga, betul ya? Oh ya, ya. Arsip keluarga apa saja? Foto, Bu. Foto? Ya, Bu. Oke, Bukan, ya. boleh foto. Terus apa Ya. lagi? Kakak, Bu. Ya, foto Kakak, keluarga. apa lagi? Terus akte kelahiran sama Akte, apa lagi? KTP itu masuk bukan? KTP, ijazah, itu masuk Ijazah. semua ya. Akte kelahiran. Nah, banyak sekali arsip keluarga itu. Nah, silakan ditulis, minta izin ke Pak RT-nya untuk melakukan wawancara dengan beberapa tokoh, tanyakan kepada beliau-beliau ini bagaimana cara dia mengelola arsip keluarganya. Oh, iya. Itu udah bisa menjadi satu tulisan, Siap. ya. Siap. Oke. Makasih, Bu. Oke. Dan yang lain juga bisa di tempatnya Pak Fandi pernah terjadi bencana nggak? Apa ya? Paling itu seng tetangga jatuh, Bu. Kena angin. Seng Ya. Di atap ngerusak rumah itu, Bu. ngerusak dokumen nggak? Kayaknya enggak sih, Bu. Oh ya udah, berarti nggak bisa dibahas itu. Ya, Bu. Oke, kalau misalkan ada bencana yang seperti banjir bandang gitu ya, pasti banyak ya dokumen-dokumen rusak. Nah, itu bisa dikaji dari pemulihannya. Bagaimana pemerintah daerah eh, peduli terhadap hal tersebut, langkah-langkah apa yang dilakukan. Nah, itu bisa juga menjadi satu tulisan. Jadi, jangan dibawa pusing, Pak Fandi, santai aja. Banyak kok yang mau dibahas. Kalau misalkan kita nggak kerja di kantoran pun, dimanapun, setiap hari pun kita mencetak arsip loh. Ya. Oke, ada pertanyaan lain, Pak Fandi? Sudah cukup dipahami? Sudah, Bu.
Nah, bisa juga nanti Pak Fandi datang ke ininya, ke kelurahan. Ada kelurahan nggak di situ? Ada, Bu. Nah, coba tanya dia mengelola arsip aktifnya kayak mana gitu. Nah, bisa ditanya bagaimana pengelolaannya di sana, terus arsip-arsipnya itu SDM-nya bagaimana di sana. Banyak lah yang mau ditanyakan itu mah. Kalau di kelurahan itu pasti mereka sudah ada arsip dari masyarakat itu. Ya. Oke, sudah ada bayangan ya Pak Fandi? Ada, Bu. Oke, baik. Selanjutnya ada yang mau tanya lagi? Izin bertanya, Bu. Boleh. Nanti mulai penelitian di sesi berapa? Apakah juga memerlukan surat izin penelitian? Tergantung teman-teman mau penelitian di mana. Kalau misalkan meminta surat izin penelitian itu ke UT daerah, boleh dipikirkan dari sekarang ya teman-teman ya, karena untuk mengeluarkan surat itu agak susah ya, agak nggak cepet gitu loh. Jadi silakan dipastikan mau penelitian di mana. Kalau misalkan kantor atau instansi tersebut meminta surat izin, silakan segera hubungi UT daerahnya. Ya. Baik Bu, sedang dalam proses Bu, soalnya saya udah minta dari 3 hari yang lalu, masih diproses dan sama Masih UTDAI. diproses. Nah, itu kan lama. Follow up terus ke sana. Iya Bu, soalnya mau ngelakuin penelitiannya kemarin dari instansi minta surat izinnya karena untuk jadi arsip juga nantinya Bu. Iya, tanyakan dulu ke instansinya itu apakah membutuhkan surat izin atau tidak. Kalau misalkan tidak membutuhkan surat izin, silakan langsung atur jadwal kapan kira-kira melaksanakan penelitian atau wawancara. Tapi kalau misalkan memang membutuhkan surat penelitian, nah itu silakan diurus dari sekarang ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti ketika kita sudah masuk di di tugas 3 itu baru membuat surat. Padahal di tugas 3 itu sudah harus pasti nih judulnya apa gitu loh. Udah harus ada lah sedikit banyaknya, paling enggak itu sudah 50% sudah harus ada. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan ya teman-teman dikumpulkan tugasnya. Sudah boleh kalau misalkan sudah pasti silakan dikumpulkan. Kalau misalkan yang mau bertanya-tanya boleh sekarang atau boleh nanti mau via grup chat boleh. Silakan. Sudah? Ada pertanyaan lain? Ibu Martina, suara saya terdengar? Oke, sudah paham semuanya? Sudah tidak ada pertanyaan lagi sepertinya ya? Sudah 8 lebih 10 menit, kita belum 2 jam. Tapi kalau misalkan teman-teman semua sudah paham, sudah mengerti, kelas kita akhiri untuk perkenalan web pertama ini. Mudah-mudahan nanti ketika web kedua sudah ada bayangan, bukan sudah ada bayangan ya, sudah pasti gitu loh judulnya apa, kita tinggal sesi sharing saja. Nanti di tugas 2 nanti akan saya minta satu persatu untuk presentasi ya teman-teman. Silakan disiapkan dari sekarang untuk judulnya, terus kemudian latar belakangnya, terus kemudian referensi pengutipannya, dan itu saya minta untuk presentasi untuk sesi web 2. Jadi silakan disiapkan dari sekarang. Jadi ketika nanti sesi web 2 berlangsung sudah ada dan sudah matang apa yang akan dibahas seperti itu. Ya. Ya Ibu. Oke, teman-teman saya akhiri. Terima kasih ya sudah join pada web pertama kita. Mudah-mudahan nanti ke depannya lancar menghasilkan artikel ilmiah yang baik gitu ya. Karena sedikit info ya teman-teman ya, di Universitas Terbuka itu ada setiap tahunnya yang namanya apa itu namanya ya, konferensi gitu loh. Nah, jadi menampung artikel-artikel mahasiswa.
Nah, jadi nanti artikel teman-teman ini bisa dijadikan suatu proceeding. Jadi tidak hanya teman-teman yang membaca atau tidak hanya sebatas tugas ilmiah saja, tetapi juga bisa di-upload di proceeding. Nah, perlu diketahui juga di jurusan kita, Prodi Kearsipan itu juga ada yang namanya archivis jurnal ya. Archivis jurnal. Saya boleh sharing sebentar lagi. Nggak selesai-selesai nih Bu Vio katanya ya. Saya share sebentar, saya lihatkan ke teman-teman. Terlihatkah? Terlihat Ibu. Sudah, Oke. Bu. Lihat Ibu. Ini archivis ini, teman-teman, adalah jurnal yang ada di Prodi Kearsipan, prodinya kita. Jika kita lihat satu ya teman-teman, coba kita buka satu yang ini misalnya ya. Kita buka PDF-nya. Oke, terlihatkah? Terlihat Iya, jurnalnya? Ibu. Iya, Nah, Bu. jadi nanti penulisannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada judul, terus kemudian namanya ditulis seperti ini. Jadi nanti ini nama Bapak Ibu semuanya. Terus program studi D4 Kearsipan Universitas Terbuka. Nah, terus kemudian ada abstraknya, ada abstrak Indonesianya, terus kemudian ada pendahuluannya. Nah, ini tadi yang saya maksud ya, teman-teman ya. Pendahuluannya itu nggak ada A, latar belakang, B, rumusan masalah, nggak ada seperti itu. Jadi pendahuluannya itu langsung paragraf, tetapi di dalam paragrafnya ini sudah mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaatnya di sini sudah mencakup semua. Nah, jadi langsung dalam bentuk paragraf. Kemudian langsung kepada metode penelitian. Nah, ini metode penelitiannya menggunakan kualitatif. Nah, nanti teman-teman silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ya. Terus langsung kepada hasil pembahasan. Nah, hasil pembahasannya ini harus sesuai dengan rumusan masalahnya. Jangan rumusan masalahnya A, pembahasannya B. Itu salah ya. Jadi harus sesuai. Nah, ini langsung ke hasil pembahasan. Setelah hasil pembahasan, kita lihat, pembahasannya agak panjang ya. Saya scroll dulu. Nah, dia juga insert gambar nih teman-teman. Kalau misalkan mau insert nanti juga boleh ya. Insert gambar boleh. Jangan lupa untuk penulisan insert gambar itu tulisan gambarnya ini di bawah. Tapi kalau tabel, tulisan tabelnya di atas. Ya. Nah, ini kesimpulan. Kesimpulan langsung ya teman-teman ya. Nih, kesimpulannya apa? Langsung kepada referensi. Referensinya ini boleh buku, boleh jurnal, boleh undang-undang, ya. Oke. Oke, sudah ada gambaran ya? Sudah Bu, terima kasih banyak penjelasannya. Oke, baik teman-teman semua. Jika sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sudah cukup paham, kita akhiri sesi pertama ini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada tuweb pertama ini. Mudah-mudahan nanti yang 10 orang ada di dalam tuweb pertama ini akan ada kembali di tuweb kedua nanti. Ya, oke. Ya. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, Bu. Oke, Terima saya kasih, izin Bu. live ya, sama-sama. Sama Bu. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Alamak. Nah, gitu.